Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Marlina, NIM 2105040129, kelas Ilmu Hukum Paralel Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tujuan video pembelajaran saya kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang hukum waris oleh hukum perdata. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja saya menyampaikan materi saya tentang hukum waris oleh hukum perdata. Pengertian hukum waris. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata, belum terdapat kodifikasi. Hal ini berarti bahwa bagi berbagai golongan penduduk Indonesia masih berlaku hukum yang berbeda-beda, seperti yang pertama, hukum waris adat. Sampai saat sekarang, hukum waris adat pada masing-masing daerah masih diatur secara berbeda-beda. Yang kedua, hukum waris Islam. Bagi mereka yang beragama Islam atau sebagian penduduk Indonesia yang beragama Islam, hukum waris Islam ini diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam pasal 171 sampai dengan 214 KHI. Yang ketiga, hukum waris barat. Bagi mereka yang tunduk pada hukum perdata barat, berlaku ketentuan dalam KUH Perdata atau BW. Hukum waris diatur bersama-sama dengan hukum benda. Alasannya, yang pertama, hukum waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan, pasal 528 KUH Perdata. Yang kedua, hukum waris merupakan salah satu cara yang ditentukan secara limitatif oleh UU untuk memperoleh hak milik, pasal 584 KUH Perdata. Hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga. Karena wafatnya seseorang, maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan akibat dari pemindahan ini, bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga. R. Santoso Pujo Subroto, bahwa yang dimaksud dengan hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui beberapa istilah, yaitu yang pertama, pewaris ialah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain. Yang kedua, ahli waris, yaitu orang yang berhak atas harta kekayaan atau warisan. Yang ketiga, harta warisan, yaitu kekayaan yang ditinggalkan berupa aktiva dan pasif. Yang keempat, pewarisan, yaitu proses beralihnya harta kekayaan, hak dan kewajiban seseorang kepada ahli waris. Sifat hukum waris. Hukum waris yang ada berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang pada dasarnya dikenal ada 3 macam sistem keturunan. Bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan yaitu yang pertama, sistem patrilineal atau sifat kebapaan. Pada prinsipnya, sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor, dan Bali. Yang kedua, sistem matrilineal atau sifat keibuan. Sistem yang menarik garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat pada satu daerah, yaitu Minangkabau. Yang ketiga, sistem bilateral atau parental atau sifat kebapak-ibuan. Menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah. Sistem ini terdapat di daerah Jawa, Madura, Sumatera Timur, seluruh Sulawesi, Ternate, Lombok, Riau, Aceh, Sumatera Selatan. Subjek hukum waris. Yang pertama, pewaris. Orang yang meninggal dan meninggalkan harta benda atau kekayaan adalah merupakan syarat sebagai pewaris, yaitu adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga, yang dapat dinilai dengan uang.
Yang kedua, ahli waris. Ahli waris ini terbagi dua. Yang A, berdasarkan kedudukan sendiri atau mewaris secara langsung. Misalnya, jika ayah meninggal, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris. Yang B, berdasarkan penggantian. Disebut juga sebagai ahli waris tidak langsung atau cucu-cucu pewaris. Yang ketiga, pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan. Dalam hal ini kemungkinan timbul karena KUH Perdata terdapat ketentuan tentang pihak ketiga yang bukan ahli waris, tetapi dapat menikmati harta peninggalan pewaris berdasarkan suatu testament atau wasiat. Baiklah, selanjutnya ada hak dan kewajiban pewaris dan ahli waris. Yang pertama, hak pewaris. Timbul sebelum terbukanya harta peninggalan, dalam arti sebelum pewaris meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah wasiat yang berupa A. Suatu penunjukan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan. Yang B. Pemberian hak kepada seseorang atas dasar wasiat yang khusus. Selanjutnya, kewajiban pewaris merupakan pembatasan terhadap haknya yang ditentukan undang-undang. Ia harus mengindahkan adanya legitime porti, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Selanjutnya, hak dan kewajiban ahli waris. Hak ahli waris ada dua. Yang pertama, menerima secara penuh, yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain. Secara tegas, jika penerimaan tersebut dituangkan dalam suatu akta yang memuat penerimaannya sebagai ahli waris. Yang kedua, menerima dengan reserve atau hak-hak untuk menukar. Hal ini harus dinyatakan pada panitera pengadilan negeri di tempat warisan terbuka. Akibat yang terpenting dari warisan secara beneficiar ini adalah kewajiban untuk melunasi hutang-hutang dan beban lain si pewaris dibatasi sedemikian rupa, sehingga pelunasannya dibatasi menurut kekuatan warisan. Lalu kewajiban ahli waris. Kewajiban ahli waris ini terdapat 4. Yang pertama, memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi. Yang kedua, mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain. Yang ketiga, melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang. Yang keempat, melaksanakan wasiat jika ada. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya harap para penonton dan para pendengar dapat memahami materi yang saya sampaikan mengenai hukum waris oleh hukum perdata. Sebelumnya, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.